Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari dan kesempatan ini. Terima kasih karena kasih setia Tuhan yang Engkau sudah limpahkan bagi kami. Dan saat ini ya Bapa, kalau kami ada, kami mau untuk lebih lagi mengenal Engkau. Bawa kami untuk kami setiap waktu tambah mengenal Engkau, tambah mengasihi Engkau, dan tambah melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah, biar firman-Mu dibukakan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah memuliakan Allah dengan setiap karunia. Bacaan kita diambil dari Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8 dengan fokus pada 1 Korintus 10 ayat 31. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Bilangan pasal 29 sampai 31 dan Matius pasal yang ketiga. Saya akan membacakan Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8 demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya akan baca 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan kasih Allah, maka kita akan begitu terpesona akan apa yang Dia rencanakan dan kerjakan. Allah tidak hanya telah membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dan kutuk dosa sehingga kita selamat dan beroleh hidup kekal, namun Ia juga mau memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dia mau memakai kita sebagai mitra-Nya di dunia bagi pembangunan tubuh Kristus dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi manusia yang dipilihnya. Meskipun Ia tahu bahwa manusia itu terbatas, banyak kelemahan, dan masih ada dalam tubuh yang fana, namun Ia tetap memakainya. Dia memberikan Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan kemampuan agar umat-Nya bisa dan mampu untuk menuntaskan tugas dan amanat yang diberikan oleh Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 27 menuliskan bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Allah tidak mencari orang karena kehebatannya atau karena kekuatannya, sebab semua itu dengan mudah bisa diberikan oleh Allah. Tetapi Allah mencari orang yang mau dan bersedia dipakai oleh Allah, meski orang tersebut bodoh atau lemah pada pandangan manusia. Allah bisa memakainya dan memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kekuatan dari Allah.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi rencana Allah yang besar atas dunia ini, maka Allah membentuk gereja melalui hadirnya Roh Kudus. Lebih lanjut, Roh Kudus hadir untuk memberikan karunia-karunia roh kepada seluruh orang percaya untuk pelayanan dalam tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang percaya kepada Kristus yang tidak menerima karunia roh ini. 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Setiap orang diberikan karunia roh secara khusus seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Jelas di sini bahwa karunia roh yang dimiliki oleh tiap-tiap anak Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Paulus menggunakan analogi tubuh manusia yang memiliki anggota-anggota tubuh yang banyak dan berlainan satu dengan yang lainnya. Kalau dipikir, tidak ada satupun anggota tubuh yang sama. Kita memiliki 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, 2 paru-paru, 2 ginjal. Tetapi meski 2, namun tidak identik satu sama lain. Tangan kiri dan tangan kanan tidak sama. Tangan kiri memiliki jempol di sebelah kanan, sedang tangan kanan memiliki jempol di sebelah kiri. Demikian pun dengan kaki. Di sini yang penting bukan pada kesamaan bentuknya, melainkan pada fungsi masing-masing yang harus dikerjakan dengan bertanggung jawab dan optimal. Mengapa Tuhan menjadikan karunia yang berbeda-beda pada setiap orang? Tentu jawabannya adalah agar semua bisa saling bekerja sama dan saling membantu. Karena tidak ada anggota yang selemah atau sekecil apapun yang tidak berguna. Ini penting kita ketahui dan ingat, karena kecenderungan kita untuk lebih menghargai dan memberi penilaian lebih tinggi kepada karunia-karunia yang terlihat dari luar, seperti karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia memberi, karunia memimpin. Dan cenderung kita menyepelekan karunia-karunia yang di belakang layar, seperti karunia berdoa, karunia iman, karunia menolong, dan lain-lain. Jika kita berpikiran seperti itu, maka kita akan mengatakan bahwa wajah kita ini lebih penting dari jantung, karena jantung tidak terlihat dan wajah terlihat. Apakah itu benar? Tentu dengan mudah kita katakan itu tidak benar. Karena jika jantung bermasalah, maka secantik apapun wajah kita akan kehilangan cantiknya. Jadi semua karunia itu penting, sebab manusia diberikan, sebab semua itu diberikan oleh roh yang sama dan untuk kegunaan yang sama, yakni untuk memuliakan Allah. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Cara paling tepat untuk memuliakan Allah secara optimal adalah dengan menggunakan pedoman dan alat yang disediakan oleh Allah sendiri bagi kita. Bukan oleh apa yang kita pikirkan. Pedoman Allah sudah disediakan, yakni firman-Nya. Dan alat sudah diberikan kepada kita, yakni karunia roh. Mari kita gunakan keduanya untuk melayani dan memuliakan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau bukanlah Allah yang meminta tanpa memberi.
Karena Tuhan sudah memberi semuanya bagi kami. Engkau sudah beri Alkitab sebagai pedoman untuk kami hidup. Untuk kami bisa melayani dan memuliakan Allah. Namun bukan itu saja, Engkau memberi karunia roh agar kami bisa melayani Tuhan dengan optimal. Agar kami bisa melayani tubuh Kristus dengan optimal. Tolong kami untuk kami bisa menemukan karunia-karunia roh yang Kau beri bagi kami. Tolong kami untuk mengoptimalkan setiap karunia roh dan mempraktekannya, memfungsikannya dengan optimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya tidak ada satupun yang kami pendam, karunia sekecil apapun. Tidak ada satupun yang kami pendam, sebab di hadapan Tuhan sekecil apapun itu berarti dan bermakna. Sebab itu kami mau mengaktifkan dan memfungsikan segala karunia yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.